Pemirsa, atas terjadinya longsor yang melanda Pulau Serasan, tepatnya di Desa Pangkalan pada 6 Maret lalu, Himpunan Keluarga Serasan Tanjung Pinang membuka posko bersama relawan tanggap bencana Pulau Serasan yang berada di kawasan Bintan Center. Dan tim liputan TV Kepri berkesempatan langsung bertemu dengan Ketua Himpunan Keluarga Serasan Tanjung Pinang. Berikut liputannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa TV Kepri. Kabar Kepri eksklusif pada hari ini sedang berada di posko bersama relawan tanggap bencana Pulau Serasan di Tanjung Pinang. Dan hadir bersama saya saat ini Bapak Mas Kurtila Wahyu selaku Ketua Himpunan Keluarga Serasan Tanjung Pinang. Mari kita sapa bersama pemirsa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari TV Kepri dan mewakili masyarakat Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan berbela-sungkawa untuk masyarakat di Pulau Serasan. Semoga diberikan ketabahan atas adanya musibah ini. Amin. Ya Pak, kita tahu pada 6 Maret 2023 itu pada Senin terjadi bencana longsor di Pulau Serasan. Ya. Itu bagaimana letak geografis di Pulau Serasan hingga terjadinya longsor di Provinsi Kepri ini merupakan terjadi pertama kalinya di Provinsi Kepri, Pak. Ya, memang ini sesuatu yang tidak pernah terkirakan oleh kita maupun warga Serasan maupun masyarakat Kepri pada umumnya, karena Serasan itu dia memang satu pulau ya, terdiri dari 2 kecamatan. Memang ada gunung, bukit lah, kalau orang Jawa bilang itu bukit bukan gunung, yang sepanjang gunung itu dari timur ke barat. Jadi masyarakat itu memang tinggal di sekeliling itu. Kalau Jalan Serasan itu kan sekeliling gunung itu hanya 18 km. Di luar gunung itu adalah laut. Jadi kita memang berada di satu jalan utama sekeliling itu, sepanjang gunung itu. Kemudian di sebelahnya itu adalah lautan atau sungai. Nah, dan tidak pernah ada yang mengganggu gunung itu. Hutan Serasan itu sangat hutan perawan, tak ada penambangan, tak ada penebangan liar, bukan seperti di kota, hutan terjaga. Maka ketika terjadi longsor, kita seperti kaget dan tak terbayangkan gitu, kok ada seperti itu terjadi yang dahsyat gitu. Apalagi sejak Senin itu komunikasi terputus sama sekali, tidak ada komunikasi, dan kita hanya mendengar sekilas bahwa terjadi musibah. Kita menghubungi, tak ada satu orang pun yang bisa dihubungi di sana gitu, sehingga memang terputus komunikasi dan baru tahu bahwa terjadi musibah besar. Kalau terjadinya kejadian longsornya ini berapa kali, dan untuk pertama kalinya itu kejadiannya siang atau malam, Pak? Kan di Kepri kita tahu sejak itu kan hujan sampai semingguan ya, sama kita di Tanjung Pinang ini juga hujan, begitu juga di Serasan sana hujan begitu, hanya saja hujan memang lebat. Kemudian pada Senin itu terjadi longsor kecil yang oleh bukit itu, terus longsor menutupi jalan itu. Menutupi jalan itu, terus masyarakat akses utama itu, mau kemana pun harus melewati itu. Maka masyarakat bergotong royonglah membersihkan jalan itu, termasuk Pak Kades di kampanye itu. Nah, saat gotong royong itulah terjadi mendadak longsor yang tak bisa, hanya hitung dalam detik sudah menimbuni orang itu. Jadi ada orang yang selamat bisa menceritakan itu, ya ada yang bisa selamat, kemudian sedang menyelamatkan, ada yang cerita mereka sedang menyelamatkan yang terjepit, ini sudah tertimbun separuh badan dari kepala, menyelamatkan yang terjepit ini. Dia bisa mengeluarkan yang terjepit ini, yang itu masih hidup beberapa orang itu, datang lagi longsor berikutnya hilang sudah orang itu. Jadi sangat menyedihkan sekali kejadiannya begitu. Jadi banyaknya korban ini karena kondisi masyarakat situ sedang bergotong royong ya, Pak? Membersihkan jalan itu, termasuk kan Pak Kapolsek juga melewati jalan itu, dan hanya beberapa waktu dia keluar dari situlah terjadi itu. Dia melihat kejadian itu gitu. Oke, baik Pak. Untuk di Desa Pangkalan yang terkena bencana longsor ini gitu, ada berapa kakak dan ada berapa rumah yang terendam saat ini? Rumah yang betul-betul hilang itu kan 27 rumah. Itu yang tenggelam, yang ini. Cuman kan dampak daripada itu kan warga sekitar itu nggak bisa ditempatin lagi. Karena kan longsornya itu sudah mengelilingi itu, maka kemarin kita dengar pemerintah daerah sudah memutuskan bahwa ada 100 KK yang harus direlokasi, yang akan dibangun ke tempat lain perumahannya, ya kita berharap itu cepat. Nah, kita yang terjadi sekarang, mengapa sekarang ada 1.000 lebih, 1.200-an pengungsi di Serasan? Karena
kita memang tinggalnya sepanjang gunung itu. Kalau kita bilang apa itu? Bukit ya, bukan gunung seperti di Jawa itu. Nah, orang sudah cemas. Yang bukan hanya di desa itu, desa lain juga cemas. Apakah masih aman? Maka mereka semua mengungsi. Akhirnya ribuan orang mengungsi. Gitu. Hasil pantauan memang kita tadi malam kan dengar rilis dari BMKG. Ya. Di atas itu tampung air itu masih besar sekali yang belum turun ke bawah. Nah, jadi masih dikhawatirkan itu menjadi ancaman. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Kita berharap seperti itu. Dan hari ini kita dengarkan ada modifikasi cuaca supaya tidak ada curah hujan lagi di sana. Ya, itu. Nah, dengan 1.000 orang yang mengungsi ini ngungsinya kemana Pak? Apa masih di Pulau Serasan juga atau sudah berpindah ke pulau lain? Ada beberapa orang yang sudah termasuk korban itu ada yang dibawa ke Kalimantan ya, ke Pontianak. Karena rumah Serasan kan cuma ada puskesmas dan itu juga terdampak juga puskesmas itu jadikan tempat pengungsian juga sekarang kan gitu kan. Kemudian bahkan perawatan orang sakit itu kan di sana ada PLBN yang rencananya akan diresmikan oleh Pak Presiden hari ini dijadikan tempat pengungsian di pelabuhan itu. Kemudian di masjid ada tempat pengungsian juga, kemudian di SMA pengungsi. Kemudian juga ada yang keluar dari Serasan, ada yang ke Subi. Orang Serasan itu kan bersaudara dia, ada di mana kan. Yang mengungsi terdata itu kan 1.000 lebih, 1.200 sekian. Yang tak terdata bisa lebih daripada itu, yang mereka mengungsi di rumah keluarganya, yang mengungsi keluar daerah, itu lebih banyak. Bagaimana pantauan Bapak kondisi saat ini baik dari cuaca maupun kemudian korban serta bantuan distribusi ke Pulau Serasan tersebut? Ya, sejak awal ketika kita mendengar berita ini hari Senin itu, kita kan komunikasi terputus ya. Kita melalui menghubungi saudara-saudara kita yang berada di jauh dari kondisi tempat itu yang masih dapat sinyal. Ya. Seperti di Jemale itu mereka dapat sinyal dari Pulau Panjang. Kita tanyakan bagaimana, memang mereka mengatakan kondisinya darurat, susah. Maka yang dapat kami lakukan dari Himpunan Keluarga Serasan ini di Tanjung Pinang ini, pertama kami berkoordinasi dengan bersama kami di sini. Karena sebagian juga yang korban itu ada anak yang di sini, ada juga orang tuanya anak di sana. Mereka kebingungan juga. Yang pertama yang itu lakukan seperti itu. Yang kedua, kami langsung membentuk penghimpunan dana. Apa yang bisa kita lakukan? Menghimpun dana yang tercepat karena kami tahu mengirim barang ke Serasan itu tidak mudah kan gitu. Kan aksesnya ke sana. Yang ketiga, kami melakukan komunikasi dengan semua pemerintah termasuk pemerintah provinsi Kepri, Basarnas di sini dan alhamdulillah pada hari itu juga ketika mendengar itu semuanya bekerja dan malam itu juga Bapak Bupati kan berangkatnya ke Serasan. Artinya pemerintah daerah sudah bekerja dan kami ingin bersama-sama ayo mensupport warga kita ini karena duka mereka itu ya duka kita bersama gitu. Dan Serasan ini tidak pernah mengalami hal-hal seperti ini sehingga mereka nggak ngerti mau dibuat apa karena ya nggak terbayang kita kalau Serasan itu bisa terjadi bencana sebesar ini. Tidak hanya di Serasan Pak ya, ini intinya bencana longsor pertama di Provinsi Kepri ya Pak ya. Jadi kita mungkin sama pemerintah pun masih kaget dan bingung cara penanggulangannya. Dan terlebih lagi Pulau Serasan ini untuk akses ke sananya jauh ya Pak. Ya sangat jauh. Jadi orang mungkin membayangkan Serasan itu Natuna. Orang pikir sampai di Natuna, sampai di Ranai, sampai Serasan. Tidak. Kita ketika sampai masih ada penerbangan ke Ranai, maka untuk ke Serasan itu tidak ada penerbangan, yang ada lewat laut. Lewat laut itu kalau normal itu 1 malam perjalanan lagi kan gitu. Kalau peri cepat itu mau 6 jam atau 7 jam. Dan hari ini kan kondisi musim utara, gelombang yang sangat besar. Nah, akses yang terdekat juga adalah dari Kalimantan, Pontianak dan daerah Sintete. Nah, kita dengar hari ini katanya Ibu Menteri itu bersama 3 menteri itu akan datang ke Serasan, alhamdulillah, karena memang harus cepat membangun 100 unit rumah itu sama memberi bantuan itu. Karena Serasan itu ketika habis dia logistiknya, ya habis, mau ambil dari mana gitu. Harus datangkan dari luar. Serasan itu bukan daerah penghasil, nggak ada apa-apa di situ kan gitu kan. Kalau selama ini kan kita datangkan beras itu dari Kalimantan, dari Ranai, kalau dari Tanjung Pinang juga didatangkan. Nah, kalau semuanya terputus, maka sulit. Dan alhamdulillah semua bantuan sekarang sudah datang. Ada lewat kapal perang, lewat apa. Termasuk kita juga akan kirim bantuan yang di masyarakat Tanjung Pinang berikan lewat kita akan kirimkan pada besok hari Minggu ke Serasan. Baik, sejauh ini Pak ada bantuan berupa apa saja yang ada di posko relawan tanggap bencana Pulau Serasan ini?
Iya, kami memang awalnya kan karena tahu untuk pengiriman barang ke sana itu sulit, yang tercepat itu adalah kami mengumpulkan dana. Karena kalau ada uang, kami bisa hubungi keluarga atau siapapun yang di Kalimantan, kita bisa belikan barang di sana, bisa cepat mengirimnya. Atau berada di Ranai belanja, bisa ngirimnya. Atau ada barang di Serasan, kan korban ini nggak punya apa-apa lagi nih. Kita belanjakan, suruh orang sana belanja. Kemarin juga ada beberapa makanan kita belanjakan dari sini, kita kirim dari sini, mereka belanja. Itu lebih cepat uang. Tapi kan ternyata masyarakat kita ada juga mau menyumbang pakaian, ada juga menyumbang yang lainnya, ya kita terima, kita tampung dan akan segera kita kirimkan ke sana. Di banyak nih, dari sini di atas Pemirsa, lagi, di belakang ya, ada di bantuan dari atas lebih banyak lagi yang sudah dikirim oleh masyarakat Tanjung yang akan Pinang. didistribusikan hari Minggu nanti, Pak. Hari Minggu kita ada KRI dari Tanjung Uban itu, kita ada koordinasi, insya Allah kita akan kirimkan ke sana gitu. Sejauh ini bantuan berupa uang tunai dan ini ada baju layak pakai. Kemudian itu dari siapa saja, Pak, yang dari Kota Tanjung Pinang? Kalau uang itu, kalau yang masuk rekening kita terdata ya. Dari masyarakat Tanjung Pinang, dari warga kita Serasan Tanjung Pinang, bahkan di luar Tanjung Pinang juga ada dari Jakarta, ada yang bahkan dari Singapura juga menghubungi kita, mereka transfer ke rekening kita. Yang sekarang sudah hampir 40-an mau 50 juta ada masuk ke rekening kita belum audit untuk hari ini ya. Nah, kemudian hari ini juga kita dapat kabar Ibu Wali Kota akan menyerahkan bantuan melewat kami juga Himpunan Keluarga Serasan, nanti insya Allah. Alhamdulillah banyak sekali bantuan dan kepedulian masyarakat kita sesama ya, Pak. Kami ya terus terang aja terharu ya atas nama Himpunan Keluarga Serasan Tanjung Pinang dan masyarakat Tanjung Pinang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terharu bahwa mereka, karena memang Serasan itu dekat, kita tahu bahwa duka mereka itu adalah duka kita bersama dan kami berterima kasih mereka peduli terhadap kita ya walaupun jauh Serasan itu. Nah mudah-mudahan ini dapat kita meringankan beban masyarakat kita yang terdampak itu. Dan ini hari ini kita memang lagi darurat, tanggap darurat. Tapi pasca ini itu akan panjang karena merelokasi warga itu bukan mudah kan gitu. Kehidupan mereka kan memulai kehidupan baru, ada 100 kakak yang akan memulai kehidupan baru. Kemudian juga sebagian itu sudah merasa tak aman juga tinggal di Serasan, ada beberapa yang sudah keluar. Ini kan sesuatu yang ya perekonomiannya jadi kacau kan. Kehidupan mereka jadi kacau, maka dukungan masyarakat semuanya, pemerintah tentu ambil bagian yang besar dalam masalah ini. Kami atas nama warga Serasan mengucapkan terima kasih atas kepedulian itu ya. Terakhir Pak, Bapak selaku Ketua Himpunan dan yang berada di Posko Tanggap Bencana Pulau Serasan ini, Bapak bisa mungkin menginformasikan pada masyarakat Kota Tanjung Pinang atau masyarakat Provinsi Kepulauan Riau lainnya jika ingin memberikan bantuan kepada korban bencana dari Pulau Serasan, Pak. Ya, kami sekali lagi dari Himpunan Keluarga Serasan Tanjung Pinang memang menghimpunkan dana dan juga bantuan dapat posko yang kami berterima kasih kepada teman-teman Serasan. Ini posko ini supermarket ini. Gesit Mat ini adalah bendahara saya di Himpunan Keluarga Serasan. Beliau gunakan semua fasilitas yang ada, percetakan dia semuanya untuk digunakan untuk menampung semua bantuan ini. Banyak yang beliau korbankan untuk menghimpun dana ini, termasuk posko ini dia gunakan untuk menghimpun ini. Silakan masyarakat kalau memang mau mengantar bantuannya ke sini, dan kalau memang mau juga menyumbang silakan ada rekening di Bank Riau Kepi ya, nanti mungkin bisa disampaikan ya. Atas sama rekening bantuannya ya, Pak. Iya. Kami sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ini menjadikan amal yang baik buat kita semuanya, bahwa masyarakat kita Serasan sana itu, orang kita di sana itu memang jujur aja orang yang sulit menerima bantuan sesungguhnya, karena mereka tidak pernah meminta-minta gitu. Tapi dalam keadaan hari ini mereka tuh bingung, mereka nggak punya apa-apa gitu. Maka kitalah yang sangat sadar ini, kita membantu mereka dan mereka sangat terbuka menerima bantuan dari kita ya. Makasih semuanya. Baik, Pak Maskur, terima kasih. Kami udah sekali lagi mengucapkan berbelasungkawa atas terjadinya di kampung Bapak di Pulau Serasan Sanapaya. Semoga diberi ketabahan pada korban-korbannya, Pak. Ya, pemirsa TV Kepri, usai sudah kabar Kepri eksklusif kita bersama Bapak Maskur Tilawahyu selaku Ketua Himpunan Keluarga Serasan Tanjung Pinang. Dan saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.